Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lispiana Jimmy Siregar, NIM 2103020007 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan kelas A, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Nah, di video ini saya akan menjelaskan rantai makanan di perairan laut. Rantai makanan dapat diartikan sebagai proses dimakan dan memakan yang ada di antara setiap makhluk hidup. Dalam literatur lain diartikan, rantai makanan adalah perpindahan energi yang terjadi secara biokimiawi melalui interaksi dimakan dan memakan antar makhluk hidup. Siklus rantai makanan di laut sama dengan apa yang terjadi di daratan. Terjadi proses makan dan dimakan yang pada akhirnya diuraikan oleh dekomposer. Ekosistem laut mempunyai ciri khusus yang bisa membedakan dengan ekosistem lainnya, yaitu satu, mempunyai variasi suhu. Semakin dalam lautan, semakin rendah suhunya. Adanya variasi suhu itu dipengaruhi oleh jangkauan sinar matahari menembus perairan. Kedua, tingkat keasinan atau salinitas. Rata-rata kadar garam yang dimiliki air laut sekitar 3,5%. Setiap 1 liter air laut mengandung 35 gram garam. Tidak semua berupa garam dapur atau NaCl. Semakin dekat dengan garis khatulistiwa, maka air laut semakin asin. Yang ketiga, keanekaragaman hayati tinggi. Ekosistem laut mempunyai keanekaragaman hayati tinggi. Bahkan organisme terkecil dan hewan dengan ukuran sangat besar hidup di laut. Tumbuhan di dalam laut juga termasuk dalam ekosistem. Adapun rantai makanan di laut, yaitu yang pertama, fitoplankton. Fitoplankton merupakan plankton uniseluler yang seperti rantai makanan darat dan bertindak sebagai produsen atau penyedia makanan. Fitoplankton merupakan autotrof karena mempunyai suatu kemampuan untuk membuat makanan sendiri dengan melalui fotosintesis menggunakan sinar matahari. Makhluk hidup bersel satu ini ukurannya sangat kecil, tidak bisa dilihat jika tidak memakai kaca pembesar. Hidupnya melayang-layang di tengah lautan. Hewan ini disebut sebagai produsen karena memiliki klorofil untuk berfotosintesis. Kemudian yang kedua, zooplankton. Zooplankton merupakan hewan yang ukurannya sangat kecil dan hidupnya melayang bebas di perairan. Dalam rantai makanan di laut, organisme ini memakan jenis fitoplankton yang ukurannya lebih kecil, memiliki sifat heterof yang bergantung dalam organisme lain untuk bertahan hidup. Ada dua jenis zooplankton, yaitu zooplankton pemakan fitoplankton atau konsumen 1, dan zooplankton pemakan zooplankton yang ukurannya lebih kecil atau konsumen 2 dan konsumen 3. Kemudian yang ketiga adalah predator. Pada rantai makanan di laut, predator menempati urutan paling tinggi. Predator ikan laut adalah ikan yang bisa berburu, menangkap dan memakan secara alami. Tingkat tropis tertinggi dalam rantai makan ada di ekosistem laut, tapi memiliki populasi kecil. Dan yang kemudian keempat, dekomposer. Dekomposer atau pengurai jasad biasanya hidup di dasar laut, mempunyai tugas mengurai bangkai menjadi lebih kecil lagi ukurannya, agar bisa digunakan phytoplankton sebagai sumber nutrisi untuk membuat makanan. Pengurai juga berperan sebagai penjaga keseimbangan rantai makanan di laut. Tanpa pengurai, bangkai hewan yang mati tidak bisa membusuk. Contoh pengurai di laut yaitu bintang laut, belut laut, cacing laut, dan bakteri. Demikian penjelasan mengenai rantai makanan di laut. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan alam dan wawasan untuk semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.